Halo semuanya, selamat datang di setir kanan bersama gue Rio dan Gua Chris. nah, di samping kita ini udah mobil Mazda CX-5 yang baru. Facelift 2022. Betul banget, ini generasi kedua dengan facelift yang terbaru Iya. atau yang Yang 2022. kedua, 2022. Dan yang di belakang kita itu adalah gen yang pertama. Betul banget, Chris. Yang facelift yang kedua. Iya. Nah, dari gen yang pertama sampai yang generasi kedua, Mazda masih meneruskan nih ke apa ya bilangnya? Kalau bisa Rasa dibilang, berkendara iya, ya? rasa berkendara masih sama dan teknologinya pun ditambah lagi. Iya, makin canggih, makin nyaman lagi, makin enak lagi buat dikemudikan. Bener banget, Chris. Nah, bagaimana ulasannya tentang yang facelift terakhir ini? Kepo ya. Nah, nonton aja videonya sampai selesai. Oke Sobat Setir, jadi di tanggal 1 April ini adalah hari dimana launching mobil ini. Yang baru ini. Betul, dan kita mendapatkan unitnya sebelum launching, sebelum tanggal 1 April lebih tepat ya. Jadi kita belum tahu nih harganya pas membuat video ini. Betul banget. Buat Sobat Setir semua yang pengen tahu harganya nanti kita taruh di deskripsi di bawah. Dan langsung aja nih. Yuk kita mulai dari tampang eksteriornya dulu. Oke Sobat Setir, jadi di tampang depannya dia berubah paling kelihatan di lampunya nih. Lihat, lampunya sekarang jadi ada LED-nya di arealnya seperti ini. Mirip-mirip kayak BMW ya jadinya. Tapi tetap dia menggunakan teknologi yang mumpuni, di mana sekarang dia udah nggak pakai fog lamp karena diklaim lampunya udah cukup terang nih oleh Mazda. Di sini LED projector, ini LED projector juga. Lampu seinnya juga udah LED, jadi udah full LED semua. Ganteng nih kalau malam nyala tuh dilihat dari jauh, wah garang banget. Grillnya juga baru, sekarang makin keren di sini, kayak floating gitu jadinya. Ini logonya dia ada di dalam gitu, karena di dalamnya sini ini adalah radar untuk dia eye active sense-nya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif. Di sini juga udah ada kamera, jadi udah 360, ada sensor di sini, ada 4 buah, warna body jadi rapi. Nah, ada yang membedakan sedikit nih dengan varian yang Elite. Ini ada yang Elite dan ada yang Kuro. Jadi satu lagi di atas ya. Dimana kalau yang Kuro di sini ada aksen-aksen warna merah. Terus juga ininya bukan warna doff tapi sewarna piano black gitu. Jadi lebih garang lagi yang Kuro. Tapi secara fitur semuanya relatif masih sama gitu Sobat Setir. Sekarang kita tanya aja Mario, ada apa di bagian samping? Oke Chris, untuk bagian samping secara data dia punya dimensi yang sama dengan sebelumnya, yaitu panjangnya ini di 4575 mm dengan wheelbase panjang 2700 mm serta tingginya ini di 1680 mm dengan lebar 1595 mm. Dan untuk ground clearance-nya ini dia di 193 mm. Nah, yang menarik di Mazda baru ini ada di bagian spionnya. Dia sekarang sudah ada kamera samping atau untuk kamera 360 yang dimana bentuknya ini atau penempatannya sangat rapi yang hampir rata dengan housing di si spionnya ini. Jadi berbeda dengan pabrikan mobil lainnya dimana itu menonjolkan seakan-akan nih gue punya teknologi baru nih kamera samping. Tapi kalau di Mazda ini dia tetap secara premium dia rapi. Nah, di samping ini juga dia masih dengan ciri khas siluetnya Mazda ini dari pilar A ke pilar D-nya itu dengan garis chrome dari depan ke belakang. Dan untuk peleknya ini secara bentuk dan desain dia proper banget. Dia menggunakan warna dual tone seperti baling-baling ini ya, dengan ban 225 tebal 55 ring 19 dengan ban Toyo impor dari Jepang. Jadi proper banget dengan ukuran SUV medium ini. Nah, perbedaannya untuk varian yang Kuro itu ada di bagian velg itu full dia black dan di atasnya ini sudah ada roof rail asli bawaan dari Mazda. Oke. Gimana Chris untuk lo bagian belakang nih? Bagian belakang masih sama sebenarnya sama yang sebelum facelift. Sama lah kayak tampang depannya. Dia berbedanya di bagian lampu. Oh iya, lampunya ini sekilas mirip Chris ya Sama dengan yang depan. generasi sebelumnya Ya. dan depan. Dia udah ada LED-nya ya? Betul, LED-nya senada nih. Jadi Senada depan ya? belakang. Bentuknya kayak apa ya itu? L gitu ya? Iya, bentuk L yang masuk ke dalam gitu. 2 buah gitu. Dan ini menarik Chris, lampu sennya. Iya, lampu sen ini. Dia bukan ala-ala 3D, tapi emang 3D Tapi di itu bagian 3D. dalamnya. Dan itu full LED semuanya, Betul, udah baik full lampu LED. remnya LED. Betul, dan ini lengkap ya, udah shark fin Ya, antenna, lengkap. udah ada high mount stop lamp, rear defogger,
Rear wiper, wiper. udah ada semua. Kamera mundur, jelas lah udah kamera 360. Dan di sini diganti jadi yang Sky Active G. Yoi. Iya. Ini menggunakan font barunya Mazda ya. Ya, lebih CX-5. tegas, gitu, lebih besar ya. Dan ini ada sensor Parkir. 4 titik. Ininya masih ada aksen-aksen yang dia memperkuat gayanya SUV gitu ya. Betul banget. Dia pakai Dove di sini dan knalpotnya Mar. Asli. 2 buah asli. Dan Nah, apa guys yang baru nih, Chris? yang baru dia udah ada power back door yang udah bisa kick sensor. Jadi kita tinggal giniin. Gampang lagi. Ini paling mudah nih kalau dari gue ya. Betul banget. Gampang banget, dia sensornya sangat mudah diraih, nggak usah ngulang-ngulang. Iya, nggak harus sampai ke dalam banget, Chris ya. Betul. Jadi gampang banget. Dan ini bagasinya nih Mar. Dia Masih sama dengan sebelumnya facelift-nya ini, Betul. ruangnya sama, bentuknya sama. Tapi karena ruangnya sama, tapi diberikan kepraktisan untuk ini, Chris ya, lipatan kursi ya. depan kursi dia juga udah rata lantai. Terus tinggal ini Ada tuasnya. tuasnya. Kita set. Nah, Nah, jadi bisa sampai depan rata lantai. Dan juga dia disediakan ini tirai, ditaruh di atas itu. iya di sini. Ah, Jadi untuk privasi, Chris ya. betul. Nah, di sininya dikasih bolong nih. Jadi kalau dari depan, misalkan bagasi dibuka, dia masih bisa lihat. Masih kelihatan ada Betul. barang apa aja ya. Ada orang aksesnya tuh kelihatan siapa nih yang akses bagasi gitu. Dan di bawah sini ini ada Ban serep ban yang serep. temporary ya. Betul, dia lebih kecil ukurannya, jadi hanya bisa 80 km per jam. Dan di sini yang spesial, dia speakernya ada 10 buah Mar, Menggunakan Bose, Chris ya. premium. Jadi udah ada subwoofer yang ditaruh di ban serep bawahnya sih. Rapih jadinya. Wih, keren banget kan? Dan untuk menutupnya, selain bisa kick sensor, bisa pakai tombol ini, dan dari dalam juga, Iya. dia juga bisa pakai remote. Nah, ini dia remote-nya. Coba. Di sini nih ada remote-nya. Nah, ini untuk yang generasi kedua Heeh. dan ini yang untuk generasi pertama. Betul. Jadi perbedaannya kurang lebih ini kayak setengahnya gitu Mas. Iya, setengahnya ya, Chris ya. Cuma ini bobotnya lebih berat, ini Ini lebih lebih enteng, Chris ya. enteng. Dan ini Iya. lebih compact, hanya unlock dan locknya aja. Iya, kalau ini ada di samping tombolnya, bisa buat buka dan tutup bagasi. Gitu, secara premium sih ini kelihatan premium, tapi Betul. secara bobot Ya, ini bobotnya ada lebih premium yang ini lebih justru. berasa beratnya gitu. Iya, gitu ya. Dan selanjutnya kita tutup, terus kita tegakin belakang kursinya, kita lihat, kita bahas bagian kabin. Yuk. Oke, tutup. Oke, kita ke row keduanya, di mana ini pembukaan pintunya di 90 derajat, di mana untuk akses masuk ini asik banget dan luas, di mana untuk juga untuk child seat, dia jok belakangnya sudah support ISOFIX. Nah, untuk materialnya di bagian pintu premium sekali, bentuk bahannya empuk-empuk dengan jahitan asli. Ada wood panel ini ya, warna Coklat ya, warna Mar? coklat ya, coklat. Di sini juga empuk-empuk nih, dan di sini yang plastik. Secara desain masih sama dengan sebelumnya, dan posisi duduknya juga sama. Ini posisi duduk si Chris. Jadi Electrum ini dia segini, luas juga ya, jadi kaki bisa masuk, dan headroomnya yang luas banget nih. Tinggi gue cuma 170-an, nggak mungkin di bawah ya. Masih oke, headrestnya bisa di-adjust, dan Ada armrest Mar. ada armrestnya di sini nih. Yoi. Nah, armrestnya ini pas banget untuk penyangga tangan, dan di dalam armrestnya ini ada kabel USB port 2. Jadi untuk ngecas lebih gampang. Terus ada cup holder, Nah, ada cup holdernya di sini, ada 2 buah. jadi praktis. Praktis banget. Dan sama seperti di generasi sebelumnya, dia hanya untuk ventilasi AC aja. Row kedua dapat AC belakang Iya, juga, betul. tapi belum triple zone. Belum triple zone, masih yang dual zone untuk bagian depan. Belakang masih sama, dia ada red bucket seat. Dan untuk duduk di tengahnya ini sebenarnya nggak terlalu tanggung, cuman tidak untuk perjalanan lama ya. Jadi ini mungkin ada channel gundukan tengah ini Bukan tengah, nggak meskipun- mengganggu banget Chris ya. Iya, betul, meskipun dia penggerak depan tapi ada channelnya, Ya, karena di luar ada yang AWD. kalau untuk ada yang penggerak yang AWD. Tapi secara keseluruhan emang bukan untuk di belakang nih kalau yang punya mobil ini, bener gak? Betul, yang ada di depannya ini. Iya, karena ini adalah sebuah Mazda. So langsung aja bagian gua kita bahas bagian depan. Yuk kita bahas bagian depannya. Kita hidupin dulu. Udah stop engine. Masih sama posisi bentuknya penempatan di sini ya? ya sama ya? sebelumnya. Oke, di sini dia ada tambahan ya buat yang Iya betul. seatbelt belakang nih Dan ketahuan. kalau yang punya bang gue dulu tuh belum kayak gini ya, dia tuh masih apa
apa ya, masih Oh, kayak iya, tombolnya iya. itu lebih banyak lagi. Kalau ini lebih simpel dan digital ya. Kalau ini secara keseluruhan interiornya tuh sama sebenarnya sama yang gen Gen kedua facelift facelift pertama, betul. Dia masih sama kurang lebih. Mhm. Di sini ada ini nih Mazda Connect-nya. Mhm. Dia udah 8 inci Iya, sama untuk si sebetulnya. head unitnya. Dia banyak banget. Kita nyalain dulu AC. AC-nya udah digital, dual zone. Betul. Dual zone auto di sini, lengkap dengan untuk rear dan front defogger. Mhm. Lengkap juga pengaturan arah semburnya. Iya. Ini udah lengkap banget lah. Terus juga kita geser ke bawah. Mana apa yang belum, Mas? Oh iya, nih dia Udah sekarang ada wireless ya. Jadi dulu kan belum ada, sekarang didengarkan nih dia udah wireless untuk si smartphone. Di sini ada slot 12 Iya, juga volt. ada sebelumnya. Nimar. Terus juga di sini transmisinya Mhm. dia vertikal gitu, terus Untuk yang sequentialnya ya. untuk si Triptonic. Ya, Triptonic, sorry. Nah, di sini ada pedal shift juga. Jadi udah lengkap banget emang. Driver oriented banget nih. Material juga oke, Mar. Iya, sama-sama pakai masih yang empuk semua nih. Udah empuk semua. Di sini masih lanjut nih panel kayunya. Panel kayunya ini buat mewah ini ya. Dilapisi juga dengan ini kayak apa ya bilangnya? Aluminium gitu. Aluminium yang glossy nih ya. Iya, mewah gitu. Mewah, jadinya. Jadi sekarang ada ini buat yang pengaturan. Oh iya, Ini di dulu di bagian ada situ. radarnya. Dan sini ada kamera untuk 360 derajatnya ya. Iya, ada kamera 360, ada sensor, eye stop, terus yang line keeping, Line keeping. traction off. Gitu. Lampu udah auto, wiper juga udah auto. Tuh, sama sebelumnya, dan head up-nya Krisnya masih ada yang Head up display. head up display masih ada. Ya, dia bisa dipantulkannya nggak kayak Mazda 2 yang Yang apa tuh ada kayak cermin Iya. apa sih, kacanya Mika gitu ya. kalau ini langsung ke kaca depan. Jadi Oke. enak nih buat dilihat tuh natural gitu Betul. kesannya. Gitu. Bagian sini, Mar, di sini masih ada soft touch lagi Benar, sama itu. dan juga di sini udah remnya sama ya. Sama, udah auto hold dan electric. Iya, betul. Terus juga di sini ada shortcut untuk ininya. Kayak model BMW Kris ya, Betul. iDrive BMW. Terus di sini ada volume shortcutnya. Di sini ada Ya ada, mode udah ada sport. berkendara. Nah, kalau Ada generasi sport. pertama itu cuma ada sportnya aja. Oh, ini ada normal, ada sport. Nah, kalau yang generasi pertama cuma sport aja. Oke. Dan juga dia berubah di bagian Instrumen cluster ini Kris ya. yoi. Dia di bagian tengah udah digital, Mhm. dia 7 inch. Dia 7 inch. Dia bisa banyak pengaturan, kita aturnya di sini, bisa kita lihat tuh. Bisa ada trip A, trip Trip B. B. Terus juga ini buat yang line Line keeping keeping. segala macam, maintenance, monitor, terus ada range konsumsi sisa bahan Bahan bakar. bakar. Ada ini full jadinya. Full ya, full analognya ya. Nah, gitu. Terus ada posisi ini gigi. Drive-nya ya. Mhm. Dan di sini ini dia nih buat kita atur-atur. Yang ini namanya ini Kris ya, Active Sense ya, Iya, dari Active Mazda Sense. sebutnya. Jadi kayak Toyota Safety TSS Sense. atau Honda Sensing. Ya, dia udah bisa untuk adaptive cruise control. Akhirnya. Nah, kalau Mazda sebutnya radar Kris, Iya, radar radar. adaptif ya. Iya, jadinya dia bisa menyesuaikan di atas kecepatan 30 km per jam, serta juga di sini ada line keeping dan pokoknya yang bisa bikin mobil tetap di dalam. Dan lurus meskipun belokannya sedikit belok Kris ya, Betul, bisa gitu. lurus. Jadi belok sendiri. Di sini ada untuk audio, bisa volume, next track, dan audio telepon. Betul. Gitu. Dan tentunya Mazda. Posisi berkendara. Tilt dan teleskopik dong, wajib Ini, itu. terus juga pengaturan joknya. Elektrik ya, kiri kanan. Kiri kanan dan banyak pengaturan nih sampai rebah banget tuh. Mm-mm. Dan dia ada 2 buah memory seat. Ya sama dengan sebelumnya juga. Ada. Gitu. Jadi udah lengkap banget ya. Sini juga udah ada armrest. Lengkap nih, di sini bisa nyimpan barang. Ada buat kabel, buat ngecas, buat Android Auto-nya. Oh ya, dia udah Apple CarPlay-nya wireless. Android Auto-nya bisa connect ke pakai kabel. Oh, masih pakai kabel ya? Oke. Ini juga ada untuk slot masukin memory card. Terus juga ada untuk 12 volt lagi. Dan di sini bisa diangkat nih, Mas. Oh, jadi biar tempatnya lebih dalam lagi Iya, ya? 2 tray gitu. Jadi armrestnya udah kulit, udah soft touch, dan juga udah. Enak banget bahan-bahannya ya, Kris, depan belakang Dan ini sama. nih, Ada Twitternya. iya Twitter Dari bosnya. yang tadi kita sempat mention di bagasi juga. Betul. Iya. Lampunya udah LED semua. Iya, benar banget, depan belakang udah LED. Tempat kacamata dan ada sunroof semua ya. Iya, dari Gen 1 sama Gen 2. Selalu ada sunroof. Dan mungkin segitu dulu. Kita
langsung jalan aja kan? Langsung jalan aja yuk. Penasaran banget sama rasa berkendaranya. Oke. Let's go. Yuk. Nah, Oke, Mas, kita jalan. skuy. Let's go. Nah, dia kalau yang udah auto hold gini, udah elektrik auto release kalau kita pakai seatbelt sama masuk gigi di drive. Betul. Oke. Kita coba dulu. Wah, yang langsung kelihatan nih head up display-nya tuh bagian sini. Dia kasih kita informasi tentang speed kita, terus juga ada yang adaptive cruise control-nya di set berapa, sama juga blind spot. Jadi selain di spion, di sini juga dikasih tahu. Oh, dikasih tahu juga ya. Di sini ada nih nanti kayak ada radar ya gitu kelihatan. Tapi yang bisa ngeliat tuh cuma di driver doang ya, kalau di penumpang nggak bisa ngeliat. Iya kan emang POV dari Fokusnya ke driver. betul. Gimana Mal? Kalau buat lu duduk di sini? Duduknya masih sama ya kayak facelift sebelumnya. Oke. Tapi yang gue rasain ini mungkin karena udah lama nggak naik Mazda yang sebelumnya, lebih nyaman sih daripada Gen 1 ya. Gen 1 itu mungkin nggak se empuk ini. Oke, ini jadi lebih empuk. Iya, lebih empuk, dan karena ada lumbar support ini dia menyangga di pinggang ya, pinggang Oke. belakang ini. Oke, jadi sebenarnya kata orang Mazda nih Mal, joknya ini kan kelihatan dari luar dia sama. Tapi sebenarnya bagian dalam yang internal si joknya ini udah dirombak lagi jadi makin enak lagi. Oh, jadi bagian dalamnya yang dirombak Iya. meskipun tampilan luarnya sama ya. Betul, jadi makin nyaman lagi, makin sporty lagi buat duduk kayak gitu. Pantas. Dan iya betul, kalau gua nih posisi mengemudi ya, wah enak banget. Terutama juga dia nih bagian pedalnya, dia udah yang organ gitu malah yang dari Oh, bawah. yang organ itu ya di bawah, Iya. bukan ngegantung lagi ya. Betul, jadi makin enak lagi dah ini. Dan sedikit perbedaan kalau sama yang Kuro. Ya, iya, untuk yang Kuro itu perbedaannya di bagian interiornya ini, atapnya dia warna hitam. Oke. Dan untuk joknya ini dia ada Real stitching. dia red stitchingnya di Warna jatuh merah. warna merahnya ini. Kalau ini kan warna oranye ya, atau coklat nih hitungannya. Oke. Selanjutnya kita bahas soal mesinnya dan Nah, pacunya. itu mesinnya itu kan masih pakai yang sama nih Chris, yang Betul. dengan Yang terakhir mesinnya ya, 2020 cc, 4 silinder. Dia Sky Active. Yes, Active G yang sekarang, dan Hmm. tenaganya itu di 190 PS dan torsinya itu di 252 Nm. Betul. Dan yang menariknya nih, dia ada teknologi namanya silinder deaktif. Nah, iya. Jadi silindernya itu akan dimatikan di nomor 1 dan nomor 4 untuk di RPM Ya. rendah. Ah, Seperti ini. Jadi dia untuk penghematan bahan bakar ketika kita lagi pengen bawa santai, ntar dia akan mematikan 2 silinder nomor 1 dan nomor 4. Betul. Jadi dia bekerja di nomor 2 dan nomor 3 aja. Tujuannya balik lagi buat efisiensi bahan bakar. Betul banget. Seperti yang ada di sini juga sih eye stopnya. Nah, iya ada stopnya. Yang bakal mati kalau misalkan kita lagi berhenti di lampu merah atau lagi macet-macetan. Atau kalau nama lain kayak idle stop itu Chris Iya. ya, di BMW idle stop gitu Idling namanya. stop. Betul. Kayak sebenarnya di motor juga udah ada. Iya, udah ada motor tuh. Kalau soal mesin sih, jika dibandingkan nih sama rival-rivalnya kayak yang lainnya kan dia tuh sekelas sama CR-V. Betul. CR-V turbo kan 1500 cc Iya. turbo. Terus Almas dia juga 1500 cc turbo. Iya. Nah ini dia 2500 cc natural aspirated. Wah jauh sih tenaganya. Jauh. Kemarin kita baru nyobain yang CR-V itu, yang Prestige yang paling baru, kenceng. Tapi untuk spontan ya, Oh, responsasi respon totalnya ya. Iya. Wah ini ngisi terus. Itulah kekuatan NA. Betul, jadi emang secara fun to drive, mobil ini jauh lebih fun to drive dibanding dengan CR-V ataupun rival-rival yang lain. Karena kalau turbo ada turbo lag kan sebenarnya. Betul. Nah, jadi Kita dia mengisi boost nunggu dulu. Itu juga emang ya cc-nya kan kecil itu Kecil. tadi gitu kan. Kalau yang ini kan emang cc-nya gede. Tapi Krisnya kalau boleh jujur nih, rasa mesinnya ini sama yang generasi pertama, mungkin mesinnya sama, cuma Mirip-mirip, cuma mirip-mirip. teknologinya. Kalau ini lebih responsif menurut gua. Iya, Karena gue biasa pakai yang generasi 1 itu untuk operasional rumah. Heeh. Itu juga kenceng, apalagi itu kan enak. Tarikan tuh seperti tadi, kalau langsung digas dia langsung naik Betul. RPM-nya. Nah ini juga bahas tentang responsif itu, kita bahas tentang transmisinya. Coba gimana? Transmisinya dia 6 speed automatic tapi masih yang biasa, bukan yang CVT. Masih konvensional berarti ya. Konvensional. Jadi emang secara fun ini jauh lebih fun. Benar. Dan pergantian giginya juga cepat ya. Iya. Wah, ini sih enak banget emang. Kalau nggak salah emang Mazda tuh ciptain mobil emang buat si drivernya gitu. Driver oriented banget. Betul banget. Dan selanjutnya kita cobain sistem radarnya. Oke, ini lagi di lampu merah.
Dan eye stopnya aktif. Tuh. Aktif. Kelihatan tuh ya time-nya. 7, 8, 9, 10. Jadi ini 11. dia AC hidup, head unit hidup, semua hidup kelistrikan, tapi mesinnya mati. Ya, ini juga silindernya mati ya. Nah, Tuh, nyala lagi hidup nih. lagi dia setiap beberapa detik dia bakal hidupin sendiri. Biar akinya nggak shock juga. Benar. Gitu. Jadi emang untuk konsumsi bahan bakarnya yang lebih baik. Oke, kita langsung aja. Ini udah di atas 30 km per jam. Kita set di sini. Nah, 39. Dia bakal nyesuaiinnya sama di depan ada mobil. Gua nggak nginjak rem. Nah, dia ngerem sendiri. Betul. Jadi namanya Mazda radar cruise controlnya. Betul. Ini setirnya juga belok sendiri. Kita tinggal set di sini mau berapa kecepatannya. Dia naiknya per 55 gitu. Ya, Beda ya betul, sama yang mobil biasa kan naiknya satu-satu. Dari satu-satu ya Chris ya. Ini 55. Nah, ini ngerem sendiri, coba gas lagi sendiri. Jadi semi otonomous. Iya, cuman masih diawasin. Betul, karena emang ini fungsinya bukan buat kita lepas sepenuhnya ya. Betul. Dan ini Chris, Mazda itu kan terkenal dengan kekedapan suaranya. Ah, bener banget. Nah, dari tadi tuh kita jalan ya. Iya. Nggak ada. Kedap ya? Iya. Cukup maksudnya minim untuk yang road noise apalagi motor yang Benar. knalpot bising. Dia ini senyap banget nih. Ya, bener banget. Jadi dari road noise, dari suara ini, Luar. ini. Karena dengan semuanya. material ini, Chris, ya, material yang tebal dan Iya, sama dia tuh udah ganda. Oh, nggak double glass. Iya, jadi emang untuk kedapan kabinnya jauh lebih baik lagi. Nah, kalau yang si ininya namanya apa, Mar? Untuk yang line keepingnya, si Line bahasa keep. sebutnya. Namanya line departure warning system. Sama yang satu lagi tuh dia bilangnya Line keep assist system. betul. Jadi Jadi sama itu dengan Iya, Chris ya. sama. Biar Jadi tetap di jalur saling lurus. berkolaborasi itu. Ah. Termasuk juga rear cross traffic alert. Iya, jadi ngasih tahu kalau ada objek di belakang kalau kita lagi ke mundur. Betul. Jadi udah lengkap nih untuk sistem keamanan aktifnya. Betul banget. Oke, Chris, kita bahas untuk akselerasi tenaganya ini. Boleh. Tadi setelah kita tahu spesifikasi mesinnya, harus kita tes dong. Dan sekarang ada yang mode sportnya nih. Iya kan ada spotnya, dia rubah nih nanti Di warna karena dia merah. udah digital bagian speedometernya. Kita spot, wih, Jadi merah nih. merah, waduh. RPM-nya langsung naik. Tadinya di 1000 langsung di 2500. Kita langsung coba aja nih. Coba, Chris. Kita tunggu jalannya yang lurus, Gas sedikit ya. kosong ya. Oke, kita coba nih. Ntar. Sekalian kita coba handlingnya. Iya. Kita lihat, ini kita lari di 40. Widih, Stabil. beda banget sama rivalnya yang baru kita coba. Emang dia itu karakternya lebih empuk sih. Kalau yang ini emang dia Iya. lebih Ini dikerasin ya, Lebih dikerasin keras, karena dia lebih- lagi di mode sport juga. betul, dan dia emang enak banget nih buat kita bermanuver belok-belok. Jadi sesuai dengan bobotnya ini, Chris, sama Betul. mesinnya ya. Pas lah. Kita lagi sepi. Nah, pas kita sepi, Coba kita ya. mau coba akselerasinya 0 ke 100. Kita coba pakai ini kali, Mar. Stopwatch. Boleh? Boleh. Oke. Stop, matiin. Stopnya udah mati. AC kita matiin. Oke, sudah Sectionnya dimatiin. kita matiin. Kita masuk ke mode sport. Oke. Hmm. Siap. Jalanan udah kosong, relatif kosong. Yuk, tuh. 3, 2, 1. Ngejambak banget. Terus keep going. Terus Cepet. di 11 detik. Wah, 11 detik. Mungkin karena kita ramean kan di Iya. dalam mobil. Lagi rame ada berempat ya. Iya, kalau diklaim sih harusnya dari Mazda tuh bisa 9 detik kan. Kan ini juga pengaruh ban, pengaruh segala macam sih sebenarnya. Betul. Dan tadi jalannya nggak terlalu rata sih, meskipun memang dia nggak ada lubang, cuma gelombangnya lumayan. Tapi tetap mobil ini nyaman banget. Nyaman. Nggak berasa tadi kenceng 100 pun kayak masih berapa sih? Iya, kayak masih ya, mungkin 80-an. Iya, nggak berasa nih mobil larinya udah kencang segitu. Jadi mobil ini diajak nyaman mau, diajak Benar. diajak narik juga mau dia. Kekedapan kabin oke, bantingan masih relatif oke juga nih. Kita bentar lagi lewatin speed bump. Film ini yang agak keras nih ya. Iya nih lumayan nih ya. Speed bump kita lepas gas aja ya, Iya, nggak kita lepas rem. gas. Kita coba. Ini di 40. Enak. Enak ya? Sih enak loh. Maksudnya Bantingan tuh kayak Gimana? dia tuh kelasnya maksudnya sering dibilang Mazda keras bantingan, tapi ini enak.
enak ya. Iya, soalnya si Mazda juga ngeklaim katanya dia udah ini nih untuk bagian kaki-kaki suspensi juga ada sedikit perubahan. Di upgrade lagi ya. Update lagi, termasuk juga di reinforce lagi nih Mar, sasis-sasisnya. Jadi lebih kita dikit lagi. dikit lagi. Tuh. Oh, masih oke banget. Masih oke banget. Oke Mar, jadi setelah kita cobain, bagaimana nih menurut lo? Paling suka apa? Itu yang paling gue sukanya pertama itu kekedapan suaranya, karena sampai seperti facelift sebelumnya dia kedap suara, dan interiornya ini mewah ya Chris ya, Mewah, dengan ya. kualitas yang empuk, bahan-bahan empuk jahitan asli. Setirnya juga enak, Iya. mewah banget. Itu yang bikin gue tuh nyaman, meskipun ya tadi misalnya apa namanya mesinnya tadi di 11 detik ya, tapi itu nggak masalah buat gue, yang penting mobilnya nyaman, Betul. enak didudukin ya, itu no problem. Betul. Emang meskipun kalau dites ya itu angka ya, tapi Iya, itu untuk angka. tenaga ini ngisi terus gitu. Bener. Benar. Jadi selama kalau gue nyaman ya why not gitu loh. Dan kalau gua Mar, Hmm. gua suka banget ini. Oh, si Twitter Bose-nya nih. Audionya 10 Audio si speaker Bose. dari Bose. Itu enak banget. Pokoknya kalau lagi nyetir terus ditemenin sama speaker enak premium kayak gini. Udah deh nggak pernah salah. Dan ini ya kan ada koneksi si Apple CarPlay-nya dan Iya, Android CarPlay. Auto, jadi enak banget. Iya. Gitu. Gue sih paling ya, dan tentunya karena gue di posisi mengemudi, gue suka banget sama posisi mengemudinya dan rasa berkendaranya. Enak banget, puas banget. Oke, berarti kita sekarang balik dulu nih Iya. ke tempat awal. Let's go. Oke, berarti segitu dulu untuk video first impression kita terhadap ini dia Si Mazda baru ini. CX-5 facelift 2022, dimana dia makin ganteng, Parah, men. makin Lampunya, canggihnya, dan yang paling penting driving experience-nya. dan masih sama dengan facelift sebelumnya. Cuman Iya. ini lebih kerasa lagi sportinya. Betul, karena dia yang sempat kita bilang juga dia udah ada perubahan di bagian sasisnya, di reinforce lagi jadi makin rigid, dan juga suspensinya dipikirkan lagi jadi makin oke pas kita bermanuver. Betul banget, Chris. Gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk Like, komen, subscribe, dan juga follow. Instagram kita di @stirotkanan. Gua Chris, Gua Rio. sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Bye.